Orang yang sombong ini biasanya akan mudah terlena kalau dia mendapat puji-pujian. Ini juga akan bisa jadi persoalan. Karena ketidakwaspadaan kita, karena arogansi kesombongan ini, kemudian menjadi kita lengah. Hal-hal yang kita pikir bisa mengangkat, menyenangkan ego kita, itu kita setujui. Kalau tidak hati-hati, akan justru menjerumuskan kita. Sifat sombong ini, sifat membanding-bandingkan sebenarnya. Sombong ini atau membanding-bandingkan ini wujudnya ada beberapa variannya. Kalau ada yang sifatnya menganggap setara itu juga kesombongan. Misalkan ada orang pintar, orang berpengaruh, lalu kita bilang, oh saya dulu satu angkatan sama dia gitu. Ini seolah-olah membuat kita setara sama dia. Padahal level kita juga nggak seperti itu. Ini juga bentuk kesombongan. Kita ingin dianggap setara dengan orang itu. Padahal levelnya kita memang nggak setara, misalkan. Lalu hanya karena kita satu angkatan, satu alma mater, sehingga saya bisa belajar dari kesuksesan mereka, dari langkah-langkah yang mereka tempuh. Ini yang disebut pengetahuan pencapaian. Kita tahu cara mencapai sesuatu. Kita tahu bagaimana kualitas-kualitas baik bisa dicapai. Nah, kita bisa belajar dari situ. Kita bisa mengoptimalkan potensi kita dengan pengetahuan pencapaian ini, cara mencapai sesuatu. Kemudian di sisi selatan, yaitu Ratna Sambawa, ini ditampilkan dengan sikap wara mudra, mudra keterbukaan hati, gitu, dengan seperti ini, lalu tangannya terbuka seperti ini. Di atas pangkuan sebelah kanan itu tangannya ke atas. Ini untuk menanggulangi kecenderungan kita yang arogan, sombong, karena di posisi ketika kita merasa lebih hebat dari yang lain, lebih sukses, lebih mampu, lebih tampan, lebih cantik, lebih unggul dengan kualitas-kualitas yang kita punyai. Ini sangat manusiawi memang. Orang-orang yang sukses itu kemudian menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain sehingga timbul perilaku seperti ini. Tapi ini timbul karena cara pandang yang keliru juga. Cara pandang seperti ini juga tidak membantu. Dalam urusan hidup ini, ketika orang sombong seperti itu biasanya tidak punya cukup teman. Mungkin yang dekat-dekat dengan kita itu orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kesuksesan kita. Bisa saja seperti itu. Orang yang sombong ini biasanya akan mudah terlena kalau dia mendapat puji-pujian. Ini juga akan bisa jadi persoalan. Karena ketidakwaspadaan kita, karena arogansi kesombongan ini, kemudian menjadi kita lengah. Hal-hal yang kita pikir bisa mengangkat, menyenangkan ego kita, itu kita setujui. Ini kalau tidak hati-hati akan justru menjerumuskan kita. Sifat sombong ini, sifat membanding-bandingkan sebenarnya. Sombong ini atau membanding-bandingkan ini wujudnya ada beberapa variannya. Kalau ada yang sifatnya menganggap setara itu juga kesombongan. Misalkan ada orang pintar, orang berpengaruh, lalu bilang, oh saya dulu satu angkatan sama dia gitu. Ini seolah-olah membuat kita setara sama dia. Padahal level kita juga nggak seperti itu. Ini juga bentuk kesombongan. Kita ingin dianggap setara dengan orang itu. Padahal levelnya kita memang nggak setara, misalkan. Lalu hanya karena kita satu angkatan, satu alma mater, kita nyebut itu hanya untuk menempatkan diri kita seolah-olah selevel sama dia. Itu juga kesombongan. Atau membanding-bandingkan. Kemudian kalau yang jelas kita lebih unggul, itu membandingkan kita lebih unggul dibanding yang lain, itu jelas bentuk kesombongan, arogansi. Sehingga kita kemudian merendahkan yang lain, menganggap yang lain remeh, kita merasa diri kita yang paling hebat. Ini orang seperti ini juga sebenarnya kebahagiaan dia itu semu. Orang yang membandingkan seperti ini, dia hanya akan merasa bahagia ketika posisinya unggul. Ketika tidak unggul, sebenarnya dia di lubuk hatinya, ketika dia sendirian, dia begitu pikirannya terganggu. Dia merasa menjadi tidak puas dengan hidupnya. Kok saya masih belum bisa mencapai ini? Ini tanpa disadari ada kecenderungan seperti ini. Ketika kesombongan ini tidak ditanggulangi, nanti akhirnya ketika kita membanding-bandingkan dan kalah kita membandingkan, kita akhirnya jadi orang yang timbul dengki dan sebagainya tadi. Bentuk lain dari membandingkan kesombongan ini adalah merasa lebih rendah. Kadang-kadang kita menempatkan diri kita, oh saya ini nggak seberapa lah, oh saya ini cuma orang biasa. Kadang-kadang kita bersikap humble seperti itu seolah-olah. Tapi sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa kita lebih humble, kita lebih alim, atau kerendahan hati itu bukan benar-benar rendah hati, tapi untuk menunjukkan dengan rendah itu sebenarnya meninggikan posisi kita. Dengan merendah itu posisi kita sebenarnya saya lebih baik gitu. Ini sangat tricky ya, sangat halus, tapi sering kali sebenarnya dilakukan dalam urusan sehari-hari ketika kita ingin eksis. Ini kan urusannya tadi satu survival, dua eksis. Eksistensi kita ini hanya bisa memuaskan kita kalau kita dianggap lebih unggul, dianggap bisa setara dengan orang yang unggul, atau kalaupun kita merendah sebenarnya itu untuk menunjukkan
kita tetap lebih unggul dari yang lain. Kerendahan kita itu. Ini bentuk-bentuk kesombongan yang kadang-kadang demikian halusnya kita tenggelam di situ. Cara menanggulanginya, sifat kesombongan ini adalah dengan tentunya kerendahan hati. Kerendahan hati ini urusannya tidak membanding-bandingkan lah. Kalau di dalam Buddha Dharma ini, yang bisa kita lakukan adalah menumbuh kembangkan upeksa atau upeka, yaitu bersikap setara terhadap kondisi apapun. Kadang-kadang diterjemahkan secara umum sebagai keseimbangan batin. Tapi sebenarnya mungkin lebih pas kesetaraan. Dalam menyikapi segala sesuatu, kita menempatkannya setara. Tidak membanding-bandingkan lagi. Setara artinya kita juga tidak melihat kekurangan, kelebihan, kelemahan, keunggulan. Itu sebagai suatu yang perlu dipertentangkan. Ya tadi, perlu dibanding-bandingkan. Sehingga kita terkecoh ini. Seringkali kita terkecoh. Kita ini hanya merasa eksis ketika kita tadi unggul kan gitu, dianggap wong, bahasa Jawanya dianggap orang, diakui prestasi-prestasi kita, misalkan pengakuan-pengakuan ini, apapun itu, sekecil apapun, ini akan cenderung menimbulkan kesombongan dari yang halus sampai yang bentuknya arogansi. Ini hanya bisa ditanggulangi dengan kalau kita melihat segala sesuatu itu setara, kita ini bukan apa-apa. Yang keunggulan itu pun sifatnya juga tidak bisa dipertahankan seterusnya. Ada yang anicca, dari keunggulan itu juga sifatnya sementara. Termasuk kekurangan kita, kalau kita ngerti, itu juga sementara. Tidak ada yang terus di posisi unggul, tidak ada yang terus di posisi rendah. Ini hanya warna dunia ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kita tidak bisa berharap terus di atas terus atau terus di bawah terus kondisinya. Gagal memahami ini membuat kita ini teraduk-aduk, gelisah untuk selalu mewujudkan eksistensi kita harus dianggap, diakui. Atau kalau kita tidak dianggap, diakui, kita jadi menderita, gelisah, merasa tidak berharga. Terombang-ambing di sini membuat hidup kita menderita. Ini yang disebut duka. Ini kalau kesombongan ini atau arogansi ini ditanggulangi, akan tumbuh yang disebut pengetahuan kesamaan. Kita akan melihat segala sesuatu itu hakikatnya sama. Hakikat sama ini seperti apa? Satu, setiap orang sama-sama ingin bahagia. Seperti mereka ingin bahagia, saya juga ingin bahagia. Kalau kita sama-sama ingin bahagia, ngapain kita saling menyakiti? Kenapa kita nggak bekerja sama untuk bisa bahagia bareng-bareng? Ini loh kesamaan, pengetahuan kesamaan. Kalau kita punya pengetahuan kesamaan ini, kita akan jadi menyadari. Kita ini juga sama-sama menderita, sama-sama nggak senang direndahkan, sama-sama lebih senang kalau dianggap kan gitu. Akhirnya kita tidak akan saling menjatuhkan, kita justru akan saling mendukung satu sama lain. Jadi ini pengetahuan kesamaan ini poinnya di tadi, sama-sama pada dasarnya kita ini ingin bahagia, sama-sama tidak ingin menderita. Kalau kita menyadari situasi ini, kita tidak akan merugikan satu sama lain. Kita akan mengupayakan bagaimana kita bisa sama-sama bahagia. Karena alam kita ini menciptakan kebahagiaan kita ini hanya mungkin kalau kondisinya setara. Kalau kondisinya jomplang, terjadi kesenjangan, kita nggak akan pernah benar-benar bahagia. Kita nggak bisa makan dengan nyaman, dengan memuaskan kalau di sebelah kita ternyata ada orang misalkan lagi kekurangan. Misalkan lah kita di warung gitu, lagi menikmati makanan lezat. Lalu datang gembel, kumuh, bau di sebelah kita sambil ngamen. Kan nggak nyaman. Ini lalu kita berusaha membuat dia segera pergi. Kita kasih sesuatu bukan karena kita murah hati, tapi karena kita ingin dia segera pergi. Ini bukan kebaikan. Yang ada kita sedang membandingkan nih. Saya ini sedang menikmati sesuatu, lalu di sebelah kita ini orang susah. Nyatanya kita gara-gara membandingkan kondisi ini, kita tidak jadi makan, kita tidak jadi lebih nikmat. Tapi beda kalau kita menyadari orang yang di sebelah kita kumel dan sebagainya ini juga ingin bahagia. Mungkin daripada kita ngasih sedikit supaya dia pergi segera, yuk makan bareng sama saya, kita sama-sama happy menikmati makanan ini, bahagia kita jadi nambah loh. Tapi ini jarang kita mikir sampai sejauh itu. Cenderungnya kita pikir dengan menyingkirkan yang tidak menyenangkan, yang nyepet-nyepeti mata ini, kita jadi bahagia. Padahal kita hanya menghilangkan kondisinya saja. Kita tidak menjadi lebih baik. Jadi ini karena kita gagal melihat kesamaan. Tapi kalau kita bisa melihat kesamaan bahwa setiap orang ini butuh bahagia, kita tidak akan menyingkirkan apa-apa yang di sekeliling kita tidak menyenangkan kita. Tapi bagaimana merangkul ini dan menciptakan kebahagiaan bersama. Ini tantangannya kita sehari-hari seperti ini. Lalu keempat urusan ini, yang tadi penolakan, rasa tidak berkecukupan, lalu iri hati, kemudian kesombongan, arogansi. Empat ini akarnya, sumbernya adalah keliru mengerti.
kesalahpengertian atau biasa disebut dengan avidya. Avidya ini karena kita tidak punya dasar pengertian yang tepat. Kita keliru melihat dunia ini. Nah, ini di dalam Borobudur, representasi untuk ditanggulangi ini dari avidya, 4 urusan tadi, loba, rasa tidak berkecukupan, atau raga, kemudian dwesa, penolakan atau kebencian, kemudian mana, kesombongan atau arogansi, kemudian irsa atau iri hati. Ini akarnya adalah avidya. Keliru mengerti, salah mengerti. Karena kita melihat dunia ini dengan cara yang keliru, maka timbullah 4 kegundahan tadi, 4 kecenderungan kita yang tidak menguntungkan tadi. 4 hal ini ditanggulangi dengan cara menumbuhkan pengetahuan yang di dalam Borobudur direpresentasikan oleh Buddha Wairocana yang ada di tengah. Buddha Wairocana ini bukan tepat di tengah Borobudur, tapi di deretan arca paling atas dan berada di seluruh penjuru. Kita menyebutnya tengah, karena dia ada di semua penjuru. Sementara kalau tadi yang 4 tadi kan ada penjurunya masing-masing. Sementara kalau arca Wairocana ini ada di seluruh sisi, 4 sisi, dan dia menampilkan witarka mudra atau mudra penyelidikan. Cara menanggulangi avidya, keliru mengerti, itu adalah dengan ketajaman cara melihat, dengan melakukan penyelidikan, witarka. Jadi kita selama ini terkecoh dengan kondisi duniawi, terombang-ambing, dengan cara pandang kita yang keliru, salah mengerti. Ini perlunya witarka atau penyelidikan, melihat dengan tajam tentang apa yang ada. Seperti tadi, ketajaman penglihatan tadi berupa ketajaman melihat bahwa ada kesamaan dari setiap makhluk, yaitu sama-sama ingin bahagia, sama-sama tidak ingin menderita. Yang kedua, misalkan bahwa keserakahan, raga, rasa tidak berkecukupan, ini yang mewarnai kita sehingga kita menginginkan segala sesuatu berlebihan, lalu kita memiliki cara pandang yang keliru, bahwa hanya dengan terpenuhinya semua keinginan kita akan bahagia. Ini cara yang keliru. Nah, ini perlu diselidiki, dilihat dengan tajam. Bahwa setiap kali muncul keinginan itu hanya hasrat, hanya memuaskan apa yang kita pikir itu bisa membahagiakan kita, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Lalu kesombongan, membanding-bandingkan. Ini adalah cara pandang yang keliru juga, keliru mengerti bahwa kebahagiaan kita itu tergantung dengan eksistensi kita. Nah, ini memang apalagi di dunia sekarang, di dunia sosial media yang membuat kita selalu dirongrong oleh kebutuhan eksis. Kalau nggak tampil, nggak bahagia. Nah, istilah pantang tak tampil. Jadi persoalan dunia sekarang. Kalau tidak diakui, tidak dapat like banyak, betapa menderitanya. Tidak dapat tanda hati ya di sosmed kita merasa sedih. Kalau hari ini cuma dapat 1000 itu kecil sekali. Karena biasanya 10.000 misalkan like-nya. Nah, ini jadi persoalan. Kita terombang-ambing oleh ini. Konsep. Ini kan sebenarnya hanya konsep. Kita berpikir kalau kita dapat like banyak, kita baru bisa bahagia. Kebahagiaan kita hanya tergantung kepada hal-hal semacam ini. Apa iya? Ini keliru mengerti. Terus ketika kita merasa down, rendah, merasa tidak lebih baik dari yang lain. Ini kebiasaan kita tadi karena membanding-bandingkan tadi. Ini jadi persoalan, kita menjadi lebih menderita gara-gara kita merasa tidak dianggap dan sebagainya. Berbagai macam keliru mengerti inilah yang membuat kita hidup dalam duka, rasa tidak berkecukupan, rasa tidak puas. Hidup ini merasa tidak pernah pas, yang dimaksud dengan duka itu. Jadi dengan melakukan penyelidikan, mengetahui hakikat dari persoalan-persoalan ini, kita akan menjadi punya wawasan yang tajam, bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Nanti dengan cara pandang penyelidikan ini, yang waskita, yang tajam, akan tumbuh pengetahuan yang disebut kemampuan untuk melihat apa yang ada. Yata buta darsana, melihat apa yang ada. Yang ada apa? Yang ada sebenarnya hanya pengalaman-pengalaman saja. Segala sesuatu tadi itu hanya pengalaman yang datang dan pergi. Seperti cermin tadi. Cermin ini tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan menjadi lebih happy atau lebih tidak senang. Kalau kita bisa setiap saat kondisi mind kita seperti cermin ini yang semeleh, hanya memantulkan apa yang ada, hanya menjadikan apa yang ada di depannya itu sebagai pengalaman yang datang dan pergi, dan tidak ada yang melekat pada cermin itu, ini selesai kita. Urusan kegelisahan, kegundahan ini tidak akan mengganggu kita lagi. Karena kita semeleh, hanya terletak apa adanya seperti pengamat. Pengamat itu tidak ikut emosi, tidak ikut jengkel. Cermin ini tadi tidak ikut emosi, tidak ikut jengkel. Hanya silakan saja lewat, datang dan pergi apapun yang ada di depannya. Jika kita bisa dalam kondisi seperti
seperti ini, melihat apa yang ada. Kegundahan-kegundahan ini yang disebut klesa, yang mengaduk-aduk kita, kilesa, ini akan bisa ditanggulangi. Hidup kita akan menjadi lebih tenang, semeleh, tanpa kegelisahan, tanpa kegundahan, tidak ada lagi yang mengaduk-aduk hati kita. Jadi dari sejak awal, Borobudur sebelum kita masuk saja sudah menampilkan peringatan melalui Panca Buddha ini tentang kecenderungan kita, tentang kebiasaan-kebiasaan cara pandang kita yang keliru, yang perlu ditransformasi, ditanggulangi, sehingga dalam menghadapi hidup ini kita tidak terombang-ambing, tidak menjadi gelisah, menjadi hidup sesuai yang kita harapkan, yaitu ayam, tentrem, sentosa, semeleh, melihat apa adanya, tanpa terdistorsi, tanpa terombang-ambing. Ini salah satu ajaran dasar dari Borobudur. Mungkin kalau di dalam Jawa ada dikenal istilah sedulur papat limo pancer, boleh-boleh saja kalau ini mau dihubungkan dengan konsep itu. Saudara empat hal tadi, penolakan, rasa tidak berkecukupan, kesombongan, arogansi, dan rasa kecemburuan. Ini kan seperti saudara yang mendampingi kita setiap saat, setiap hari. 4 saudara ini. Ini bisa merugikan kalau kita tidak bisa mengerti, melihatnya dengan tajam, tidak bisa menanggulanginya, akan jadi saudara yang merugikan. Tapi kalau kita bisa menanggulanginya, mengerti sifatnya, tahu di mana persoalannya, ini kita akan menjadi saudara yang mendukung kita, yang menguntungkan kita. Yang kelima, pancernya, pusatnya adalah memiliki pengetahuan tadi. Kalau kita punya pengetahuan, mempunyai keawasan, cara pandang yang tajam, penyelidikan, melihat segala sesuatunya dengan analisis yang tepat, ini menjadi pusat dari segala solusi, dari segala persoalan yang kita hadapi, dari 4 saudara kita ini tadi. Yang kelima ini akan menjadi solusi dari segala kegundahan kita, yaitu cara melihat yang tajam, cara melihat yang waskita, melihat apa adanya. Kira itu yang menjadi pengertian dari Panca Tathagata atau Panca Buddha yang ada di Borobudur, bukan Panca Dhyani Buddha. Karena kalau Dhyani, 5 sikap mudranya dari para Buddha yang ada di bukan Dhyani sikapnya, hanya satu yang dhyana mudra, yaitu Amitabha. Tapi juga tidak disebut Dhyani Buddha, hanya Buddha dengan sikap dhyana. Yang lainnya dengan sikap witarka, dengan sikap wara, dengan sikap abaya, dengan sikap bumi sparsa mudra. Itu bukan dhyani atau dhyana. Karena dhyani atau dhyana itu artinya jana atau semadi. Jadi sementara 5 angka ini tidak semuanya sikap semadi. Itu adalah representasi dari mudra-mudra yang memang muncul perwujudannya ketika Buddha Sakyamuni sendiri pada waktu itu sesuai pengalamannya. Di waktu-waktu tertentu Buddha menampilkan sikap abaya karena ingin memberikan pesan kepada orang-orang yang di sekelilingnya bahwa berada dekat dengan Buddha ini tanpa bahaya, tanpa kekhawatiran. Kemudian wara, sikap menerima, semeleh, bahwa ini perlu dikembangkan sikap semeleh ini supaya kita tidak dirongrong oleh hasrat, rasa tidak berkecukupan. Kemudian ketika Buddha Sakyamuni pertapa Gotama bertekad tidak akan berhenti dari pertapaannya sampai mencapai kebudaan, itu memberikan sikap mudra bumi sparsa mudra, bumi sebagai saksi untuk menyatakan tekadnya. Bumi sebagai saksi, saya tidak akan mundur sebelum saya mencapai kebudaan. Kemudian Amitabha dengan sikap dhyana, meditatif, samadhi, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu menumbuh kembangkan dhyana ini, perlu menumbuh kembangkan samadhi setiap waktu, melatih diri dalam Borobudur ini samadhi, agar batin kita ini bisa lebih terarah, terkonsentrasi, bisa melihat segala sesuatu lebih jernih, ya, memiliki pandangan yang terang, ini melalui sikap samadhi, dhyana. Jadi demikian representasi dari Panca Tathagata. Terima kasih.